Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhani Miranda Jamil dengan NIM 20332052. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil video analisis tentang pengantar kewirausahaan yang dengan judul materi Business Plan atau perencanaan usaha yang dibimbingi oleh Bapak dosen Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Yang pertama kita coba menganalisis tentang konsep atau pengertian dari business plan atau perencanaan usaha. Wirausaha itu dimulai dari aspek perencanaan yang sudah matang. Perencanaan tersebut dikenal dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide inovasi kreatif dan waktu-waktu pencapaian. Hal-hal tersebut akan ada pada sketsa rencana yang kita buat ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita dalam suatu tindakan atau pekerjaan. Realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan, diantaranya yang pertama yaitu pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi. Yang kedua yaitu pekerjaan kita gagal sehingga kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. Seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and error atau coba-coba. Tapi jika usaha dilakukan gagal, biasanya para calon wirausaha akan beralih pada usaha yang lain. Kebanyakan calon wirausaha akan berhenti karena mengalami kegagalan dalam usahanya, bahkan cenderung menyerah tanpa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan, seperti mengevaluasi kenapa mereka bisa gagal tanpa merefleksi ke belakang. David H. Banks pernah menjelaskan seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha sebenarnya merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Namun menurut David, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Jadi orang yang membuat perencanaan kemudian dia tidak tahu apa isi dan rencana itu dibuat, sebenarnya itu adalah kegagalan dari awal. Makanya kalau ingin maju misalnya tergantung sejauh mana rencana itu didesain secara matang. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa dalam bisnis plan atau perencanaan usaha ini merupakan dokumen. Jadi yang namanya perencanaan atau bisnis plan itu adalah suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang bisnismen atau bisniswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jadi jauh sebelum kegiatan bisnis itu dilakukan oleh mereka sudah punya yang namanya dokumen rencana ini atau disebut dengan business plan. Walaupun bisnis ini beragam, jadi banyak misalnya dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, seperti kita bisa saja mendesain satu business plan yang sama untuk banyak produk tadi, sehingga setiap rencana bisnis harus didasari banyak elemen yang muncul di dalamnya. Elemen pokok tersebut diantaranya yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis tentang apa, bagaimana, dan gambarannya harus jelas. Kemudian produk, barang, dan jasanya juga harus pasti apakah produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi mesti menganalisis kondisi-kondisi yang menjadi target market atau pasar yang menjadi
target dari produk atau jasa yang akan dihasilkan. Ada kemungkinan ketika produk itu dipasarkan, di situ memang ditolak karena memang bukan pasarnya atau bukan marketnya yang ada di situ, maka disebut dengan analisis pasar. Melihat berbagai kemungkinan bahwa produk kita atau usaha kita atau jasa kita diterima di lokasi itu. Yang keempat, elemennya adalah mesti ada rencana produksi. Bagaimana rencana produksi ke depannya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu harus dipikirkan. Dan yang kelima, paling tidak 5 elemen. Yang kelima, analisis keuangan harus jelas sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan kalau seandainya terjadi begini apa yang dilakukan, dan ketika gagal uang berikutnya diambil dari mana. Seorang wirausaha membuat bisnis plan ini memiliki banyak tujuan, diantaranya yang pertama sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya, jadi ada kejelasan. Yang kedua, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan, bagian mana ketika trial and error terjadi, bagaimana yang mesti diperbaiki, dikalkulasi, kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Dan yang ketiga, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan lain sebagainya. Yang ketiga tadi yang kita lihat adalah sebagai bahan atau pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan bisnis kita dalam menilai kondisi usaha yang kita lakukan. Jadi rancangan usaha yang baik sebenarnya dari bisnis plan itu bisa dilihat harusnya bisa memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal. Misalnya ini kaitannya dengan analisis keuangan kita nanti terhadap kreditor, investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Jadi mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak akan rugi ketika menanamkan modal dalam bekerja sama atau berbisnis dengan kita, karena semuanya terlihat dengan sangat akurat atau bisa terukur dengan sangat baik dalam bisnis plan. Jadi bisnis plan tidak hanya sekedar catatan biasa dan tidak hanya dokumen biasa, tapi detail dibuat. Dan yang keempat, tujuan dari bisnis plan itu dibuat adalah sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya, yang telah dimiliki, juga sekaligus untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan kita, lembaga kita sendiri sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang kita miliki. Ini jadi dasar kita untuk memaksimalkan semuanya, sehingga pada rencana kelihatan bahwa kalau begini harusnya sumber daya kita harusnya bagaimana itu bisa kita deteks dari rencana atau bisnis plan ini. Ada ciri-ciri dari bisnis plan yang dianggap sebagai bisnis plan yang baik, sehingga ketika kita punya bisnis plan sendiri kita bisa nilai apakah sudah baik atau belumnya. Yang pertama, cirinya adalah bahwa perencanaan itu baru akan dianggap baik atau bisnis plan itu akan dianggap baik ketika usahanya fokus pada visi, misi, dan tujuan termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi ada kejelasan terkait dengan visi usaha, misi, dan tujuan. Jadi kalau ini tidak terurai dengan baik, justru akan sulit dalam pelaksanaannya. Yang jelas begini, setiap pengusaha baru, mereka yang punya keinginan untuk membuka suatu usaha, pasti mereka punya visi yang jelas. Dan yang kedua adalah perencanaan usaha itu sebenarnya baru dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu harus masuk akal. Realistis artinya
Kalau memang ide kreatifnya luar biasa, tapi ide kreatif tidak hanya sekedar sesuatu yang akan luar biasa tanpa bisa dilakukan dan didukung oleh data dan fakta yang ada. Yang ketiga, perencanaan usaha itu memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Dan ciri terakhirnya dari banyaknya ciri lain adalah perencanaan usaha bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas bagaimana bagian perbagiannya, dan dapat dioperasionalkan, artinya bisa dilaksanakan tidak hanya dan sulit dilakukan. Ada satu pendapat dari buku yang disampaikan oleh Yusita. Dia mengemukakan beberapa manfaat pengelolaan usaha yang harusnya didasari menurutnya berdasarkan perencanaan usaha. Jadi usaha yang dikelola seharusnya menurut Yusita ini didasarkan dan harus disusun berdasarkan perencanaan usaha atau business plan. Yang pertama, rencana usaha seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan. Yang kedua, rencana usaha atau business plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga memberi pinjaman. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat sebagai mendapatkan dana investasi apabila jika memang dibutuhkan. Rencana bekerja sama bahkan menurutnya adalah rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan atau memenangkan suatu kerjasama. Jadi ada beberapa istilah menurut Yusita ini yang menarik dalam kaitannya bahwa pengelolaan usaha harus disusun menurut rencana usaha atau business plan yang dibuat. Ada juga yang menarik dalam kaitannya dengan fungsi rencana usaha bagi wirausahawan, bahwa yang namanya business plan ini juga bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi kita para calon wirausahawan. Ada 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan, dan yang kedua sebagai peta jualan atau roadmap. Jadi yang usaha atau bisnis plan yang akan kita lakukan sebenarnya memang perlu semacam roadmap, ada kejelasan, dan sebagai alat penjualan atau sales tool. Sebagai rencana action plan, yang pertama tadi yaitu tujuannya adalah membantu wirausahaan bergerak kemudian mengambil tindakan bisnis yang jelas. Kalau roadmap itu tujuannya adalah menjadi alat bahwa bisnis plan itu dijadikan alat sangat bermanfaat atau berguna bagi yang bersangkutan agar usahanya tetap pada arah yang diinginkan. Dan yang ketiga, sales tool tadi adalah sebagai bahan penjualan, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh para wirausahawan dimanapun ketika memulai bisnis usahanya untuk meyakinkan siapapun investor atau calon investor untuk menempatkan investasinya di usaha yang dikelola oleh mereka. Ada beberapa sistematika yang akan muncul dalam bisnis plan, itu adalah yang pertama, ada ringkasan yang jelas sehingga sebagian besar investor sebenarnya termasuk kreditor itu akan dibanjiri dengan proposal permintaan kerjasama atau permintaan dana yang berpotensi sekaligus menjadi peluang, sehingga harus dibuat satu ringkasan sampai 2 halaman yang simple, sederhana, menarik, bisa langsung dimaknai secara cepat oleh para investor atau kreditor. Yang kedua dari sistematika itu yaitu harus terurai skripsi produksi. Yang ketiga ada analisis pasar atau market share. Yang keempat menyusun perencanaan produksi atau bisnis
produksi tadi. Setelah mengetahui rencana penjualan dan potensi pasar yang ada, maka selanjutnya adalah menyusun rencana produksi untuk setiap periode yang jelas. Yang kelima, menyusun perencanaan keuangan. Semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Perkiraan ini akan menunjukkan tidak hanya beberapa dana yang dibutuhkan, namun juga potensi mendapatkan laba dan keuntungan, juga kemampuan untuk mengembalikan modal usaha yang kita pinjam. Jadi kesimpulannya, business plan adalah dokumen penting dan sangat berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang dikehendaki. Jadi perencanaan bisnis ini atau business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan operasi organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Perencanaan bisnis sangat erat hubungannya dengan wirausaha, sebab perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil penciptaan usaha yang dibuat mendekati dengan kenyataannya. Diharapkan dengan perencanaan bisnis yang baik, maka perencanaan dengan kenyataannya memiliki perbedaan yang cukup kecil. Karena itu, perencanaan bisnis ini dapat digunakan sebagai pedoman penciptaan usaha. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.